Ya, baik, mohon izin Bapak penguji, Ibu coach dan Pak mentor, Ibu mentor, mohon izin untuk mulai. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi. Yang kami hormati Bapak penguji, Bapak Muhammad Rian, SSTP MSI. Yang kami hormati Ibu Isnaini Ramadan selaku coach. Yang kami hormati Ibu Rahmawati Tetonggil SH selaku mentor, dan yang kami banggakan adik kami Ibu Wayan Irmayani selaku peserta kita yang akan diuji pada kesempatan kali ini. Baik, langsung saja saya persilakan kepada Ibu Isnaini yang juga bertindak selaku moderator pada seminar kita untuk mengatur jalannya seminar. Silakan Bu Isna. Baik, terima kasih Bu Rizky. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang kami hormati Pak Rian selaku penguji, Bu Rahmawati selaku mentor Ibu Wayan. Selamat datang Bu, terima kasih berkenan mendampingi Ibu Wayan pada kegiatan seminar rancangan aktualisasi Kabupaten Goa. Yang kami hormati Ibu host, Ibu Rizky, dan Ibu Wayan selaku penyaji. Saya beri waktu Ibu ya, langsung saja saya beri waktu 10 menit paling lama untuk memaparkan singkat padat jelas ya. Silakan Bu Wayan. Siap, terima kasih Bu. Saya izin share screen. Mohon izin, apakah sudah terlihat Bu? Pak? Sudah terlihat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Bapak, Ibu, coach, mentor, host, dan penguji yang saya hormati, terima kasih. Pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan seminar rancangan aktualisasi saya. Adapun rancangan aktualisasi yang akan saya angkat berjudul Sosialisasi Pemanfaatan Layanan Pengaduan pada Aplikasi Smart Government di Media Sosial melalui tutorial berbasis audiovisual. Profil singkat saya, nama saya Wayan Irmayani, Sarjana Ilmu Komunikasi. Saya Pranata Humas Ahli Pratama di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Goa. Baik. Saya mulai saja dari latar belakang kegiatan. Latar belakang kegiatan ini berdasarkan perlan tentang Latsar CPNS. Kemudian latar belakang saya untuk mengambil judul aktualisasi ini karena di medsos, di layanan pengaduan, di medsos ini banyak sekali berseliweran tentang opini-opini publik. Jadi mereka masyarakat khususnya di Bool ini menyampaikan opini mereka, pengaduan mereka itu di medsos yang mana tidak terstruktur. Jadinya kami untuk di pemerintahan sulit untuk menghandle apa saja terkait dengan aduan-aduan begitu. Jadi untuk solusinya kami sudah memiliki aplikasi Smart Government yang mana di dalam aplikasi itu ada layanan pengaduan. Jadi layanan pengaduan inilah yang akan dioptimalkan penggunaannya. Selama ini aplikasi Smart Government ini cukup familiar hanya di kalangan pemerintahan saja, namun di masyarakat belum begitu familiar karena aplikasi Smart Government ini juga aplikasi yang tergolong aplikasi baru launching tahun 2020 kemarin. Ya, saya lanjut. Kemudian nilai-nilai dasar ASN yang meliputi akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nilai-nilai inilah yang akan diinternalisasi melalui di dalam rancangan aktualisasi nanti. Kemudian ada peran dan kedudukan ASN yang meliputi manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government. Kita lanjut di identifikasi isu. Nah, identifikasi isu ini ada 5, dan ini saya dapatkan selama saya bertugas di Dinas Komunikasi Informatika, Statistik, dan Persandian kurang lebih selama 10 bulan. Jadi adapun
isu atau masalah yang saya identifikasi, yaitu pertama, kurangnya publikasi di website Golkar. Saya nggak usah dibaca, Bu, yang langsung saja yang terkait. Siap. Dari identifikasi isu ini, kemudian dilakukan validasi isu berdasarkan keaktualannya, problematik, kehalayakan, dan kelayakannya atau dikenal dengan APKL. Jadi metode APKL ini di-scoring dari nilai 1 sampai nilai 5, yang mana yang 1 merupakan nilai untuk nilai yang terendah dan 5 adalah poin yang tertinggi. Jadi berdasarkan dari scoring itu didapatkan bahwa kurangnya pemanfaatan layanan pengaduan di aplikasi Smart Government oleh masyarakat menduduki rank pertama. Inilah yang akan saya angkat. Untuk teknik analisis isu, saya menggunakan diagram fishbone yang mana meliputi yang skill, yakni kurangnya pemahaman mengenai prosedur pengaduan di aplikasi World Smart Government. Kemudian dari sub-suppliers ini, kurangnya media informasi seperti tutorial mengenai penggunaan layanan pengaduan di aplikasi Smart Government. Kemudian dari surroundingnya ini, rendahnya literasi digital masyarakat. Dan dari sistemnya ini, yaitu kurangnya sosialisasi mengenai layanan pengaduan di aplikasi World Smart Government. Kemudian isu dan gagasannya. Jadi saya di sini menggunakan ilustrasinya Ibu Tejo, yang sempat viral juga ini, yakni isunya itu kurangnya pemanfaatan layanan pengaduan di aplikasi Smart Government oleh masyarakat. Dan gagasan isunya yakni melaksanakan sosialisasi pemanfaatan layanan pengaduan pada aplikasi Smart Government di media sosial melalui tutorial berbasis audio visual. Kemudian saya lanjutkan di rancangan aktualisasi. Jadi rencana kegiatan aktualisasi ini ada 5. Yang pertama yakni persiapan pelaksanaan aktualisasi, yang kedua koordinasi dengan bidang e-government, yang ketiga menyusun bahan dan materi untuk sosialisasi, yang keempat melaksanakan sosialisasi aplikasi Smart Government di media sosial, dan yang kelima melakukan evaluasi kegiatan. Untuk kegiatan pertama, yakni ada 3 tahapan kegiatan: mengkomunikasikan rancangan aktualisasi kepada mentor, mencatat masukan dari mentor, meminta dokumen data pengaduan masyarakat yang outputnya adalah penguatan lisan dari mentor dan dokumentasi berupa notulensi dan buku LLID. Kaitannya dengan nilai-nilai ASN, yaitu etika publik, komitmen mutu, nasionalisme, akuntabilitas, dan anti korupsi. Di kegiatan 2, adapun tahapan kegiatannya yaitu menyampaikan rancangan aktualisasi kepada Kabid e-Government dan Kasih aplikasi tentang layanan pengaduan di aplikasi Smart Government, mencatat masukan dari Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi, dan menggali fitur-fitur layanan yang tersedia di World Smart Government dan cara kerjanya. Adapun output yang dihasilkan berupa notulensi dan manual book Smart Government. Kaitannya dengan nilai ASN, ada etika publik, komitmen mutu, nasionalisme, akuntabilitas, dan anti korupsi. Kemudian untuk tahapan ketiga, menyiapkan bahan sosialisasi, membuat kerangka acuan atau term of reference, membuat video sosialisasi layanan pengaduan di aplikasi World Smart Government dengan output berupa file-file yang digunakan saat sosialisasi, adaptor, dan juga video tutorial. Kaitannya dengan nilai ASN, etika publik, komitmen mutu, nasionalisme, akuntabilitas, dan anti korupsi. Untuk kegiatan 4, adapun tahapan kegiatannya yakni melaksanakan simulasi video layanan pengaduan, mengunggah sosialisasi layanan pengaduan di media sosial Kominfo World, mengamati tanggapan netizen terhadap sosialisasi layanan pengaduan, yang outputnya kepastian kelancaran video, screenshot video yang telah diunggah, data jumlah like, komentar, share, dan viewer. Kaitannya dengan nilai-nilai ASN, etika publik, komitmen mutu, nasionalisme, akuntabilitas, dan anti korupsi. Kemudian untuk kegiatan terakhir, tahapan kegiatannya adalah mengamati respon netizen terhadap keseluruhan postingan video tutorial layanan pengaduan di media sosial, mengamati jumlah pengguna layanan pengaduan di aplikasi Smart Government. Adapun outputnya yakni print screen postingan video tutorial dan print screen halaman data jumlah pengaduan di aplikasi Smart Government. Kaitannya dengan nilai-nilai ASN, etika publik, komitmen mutu, nasionalisme, dan akuntabilitas. Terkait dengan jadwal pelaksanaan aktualisasi, akan direncanakan mulai besok tanggal 9 November sampai dengan tanggal 13 Desember. Dengan rincian kegiatan
konsultasi kepada mentor dan koordinasi dengan bidang e-government mulai tanggal 9 sampai tanggal 11 November untuk menyusun bahan dan materi untuk sosialisasi dari 12 sampai tanggal 18 November. Melaksanakan sosialisasi aplikasi Smart Government di media sosial di interval 19 November sampai dengan 8 Desember dan untuk melaksanakan evaluasi dan tindak lanjut hasil kegiatan pada tanggal 9 sampai dengan 13 Desember. Terima kasih. Sekian dari saya. Saya kembalikan kepada Ibu host dan Ibu moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Wayan. Silakan stop share, Bu. Baik, silakan Ibu mentor untuk memberikan penguatan dan dukungan Ibu terhadap apa yang sudah dirancang oleh Ibu Wayan. Silakan Ibu Rahmawati. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Saya sudah dipercayakan sebagai mentor dari Saudari Wayan. Saya juga untuk pertama kalinya, Bu, ini adalah pengalaman pertama saya sebagai mentor. Mudah-mudahan saya bisa melaksanakan tugas dan kewajiban saya sebagaimana yang diharapkan. Untuk apresiasi saya terhadap Bu Wayan sejak dia bergabung di Kominfo ya, itu memang tidak langsung berada di dalam kendali saya atau staff saya. Memang tercatat sudah ada sedikit mungkin masih ditempatkan sebagai sekretari pada Pak Kadis, tapi saya sudah banyak berkomunikasi, saya banyak memanfaatkan tenaga dari Saudari Wayan untuk biasanya pada kegiatan peliputan atau apa yang terkait dengan kemampuan dia selaku Pranata Humas. Terkait dengan yang apa yang direncanakan Saudari Wayan untuk membuat satu atau mengangkat satu isu tentang aktualisasi kemudian membuatnya dalam bentuk paparan video tutorial, saya sangat menyambut, saya sangat mengapresiasi karena memang pada pelaksanaannya untuk aplikasi Smart Government itu sendiri belum maksimal karena seperti disampaikan tadi pada latar belakang itu, kemudian kenapa ini tertarik mengangkat isu ini karena memang pemanfaatan aplikasi Smart Government itu sendiri sangat tidak maksimal. Masyarakat lebih suka menggunakan media sosial, Facebook, Instagram dan sebagainya untuk melakukan pengaduan. Padahal kami sudah memiliki Smart Government ini, tapi memang sangat tidak maksimal karena seperti disampaikan tadi, masyarakat lebih suka cuap-cuap atau tweet-tweet di media sosial seperti itu. Saya sangat berharap dengan adanya tutorial ini, masyarakat lebih bisa memanfaatkan aplikasi ini. Saya kira itu harapan dari saya. Untuk selanjutnya kita akan lihat bagaimana nanti perkembangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak Rian untuk memberikan masukan ke Pak Wayan, Pak. Silakan. Terima kasih banyak Bu Coach. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Coach, Ibu Isnaini Ramadan, kemudian yang kami hormati Ibu Mentor, Ibu Rahmawati Tonggil SH, yang kami hormati Ibu Host, Ibu Reski Aliani, dan yang kami banggakan Ibu Wayan Irma Yani. Menarik sekali yang disampaikan oleh Ibu Wayan Irma Yani ini mengenai sosialisasi pemanfaatan layanan pengaduan pada aplikasi Smart Government di media sosial melalui tutor berbasis audio visual. Dari pemaparan awal sampai dengan terakhir, dengan melihat laporan awal sampai dengan PowerPoint, itu saya terkagum-kagum lihatnya. Ini keren sekali. Dan saya mengapresiasi pemaparannya keren sekali, PowerPoint-nya bagus sekali. Begitu juga laporannya, bagus sekali. Saya mengapresiasi laporan yang sangat sistematis dan penjelasan yang sangat sistematis. Dan dari beberapa orang yang sudah memaparkan, Ibu Wayan Irma Yani ini adalah orang yang paling detail, paling sistematis menjelaskan. Sebentar ya. Ibu Wayan tadi sudah menyampaikan dengan sangat detail, sangat sistematis mengenai apa yang akan dia usung dalam rancangan aktualisasi nantinya. Bu Wayan, tadi sudah saya sampaikan apresiasi untuk Ibu Wayan
Dan untuk latar belakang sampai dengan matriks sebenarnya tidak ada koreksi, Bu Wayan. Sangat sistematis. Cuma saya harus tambahkan di kegiatan terakhir. Kegiatan berapa itu? Kegiatan terakhir itu. Kegiatan kelima. Kegiatan kelima nanti ditambahkan di tahapannya, selain mengevaluasi, kan melakukan evaluasi pelaksanaan sosialisasi. Di tahapan keduanya itu sampai mengamati jumlah pengguna layanan. Saya kira jangan berhenti di sampai mengamati saja, tetapi sampai membuat laporan bagaimana pengaduan aplikasi di Smart Government ini. Sudah berapa yang ditindaklanjuti atau berapa pengaduannya, kemudian berapa yang ditindaklanjuti. Kalau belum ada yang ditindaklanjuti, minimal animo masyarakat mengenai layanan pengaduan di aplikasi Smart Government. Seperti itu yang dievaluasi. Saya akan sampel 1 buah nilai, Bu Wayan, di kegiatan keempat saja. Kegiatan keempat ini di tahapan pertama saja. Melakukan simulasi video. Di sini ada nilai akuntabilitas, ada nilai nasionalisme, ada nilai etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Ini nilainya banyak sekali, bahkan Ibu Wayan ini masukkan semua. Saya akuntabilitas dan nilai tanggung jawab dalam konteks anti korupsi. Maaf Pak, Ada ya? Mohon maaf. Anti korupsi, tanggung jawab ya. anti korupsi. Ada nilai di anti korupsi itu ada nilai tanggung jawab di bagian paling terakhir. Tanggung jawab. Di huruf I, tanggung jawab. Kemudian juga di dalam akuntabilitas ada nilai tanggung jawab di poin paling pertama. Apa bedanya, Bu? Akuntabilitas dalam konteks tanggung jawab dan akuntabilitas dalam konteks anti korupsi, Bu. Baik, saya akan jawab, Pak. Jadi tanggung jawab dalam nilai anti korupsi itu, jadi saya di sini memasukkan nilai tanggung jawab karena saya akan mempertanggungjawabkan apapun yang masuk di pengaduan itu, seperti itu juga yang akan saya sampaikan pada laporannya. Itulah salah satu bentuk tanggung jawab saya yang saya masukkan di nilai anti korupsi. Kemudian untuk nilai tanggung jawab di akuntabilitas ini, saya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan ini. Saya melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Apa yang sudah saya masukkan pada rancangan ini akan saya kerjakan sesuai dengan apa yang telah saya jadwalkan seperti itu. Terima kasih. Oke, saya kira cukup. Terima kasih banyak. Saya mengingatkan kembali ke Bu Wayan bahwa dalam Latsar ini, filosofi dalam Latsar ini, kita disuruh membangun untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat, nasionalisme, ada karakter kepribadian yang unggul, bertanggung jawab, dan yang terakhir itu memperkuat profesionalisme serta profesional dalam kompetensi bidang. Kaitannya dengan itu, kaitan yang kita buat ini penting, tetapi nilai yang ada dalam setiap kegiatan itu jauh lebih penting, Bu Wayan. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa ini tentang nilai, ini tentang karakter, ini tentang akhlak, ini tentang menghormati mentor, menghargai teman sejawat,
Baik, terima kasih banyak Ibu Coach, Ibu Isna, dan Pak Penguji. Terima kasih banyak. Dan Ibu Mentor, Ibu Rahmawati, terima kasih banyak Ibu atas dukungannya untuk Ibu Wayan yang akan mengaktualisasikan apa yang menjadi rancangannya nanti. Dan selamat dan semoga sukses buat Ibu Wayan ya. Baik, kita akan lanjut ke peserta selanjutnya. Mohon izin untuk Ibu Mentor dan Ibu Wayan. Mohon izin untuk kembali ke main session karena kita akan masuk ke peserta selanjutnya. Terima kasih.